Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1 C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah yang berjudul Akad Istisna. Pertama, ada pengertian dari akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau yang disebut dengan istisna paralel. Untuk jenis akad istisna ada dua. Yang pertama ada istisna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Jenis yang kedua ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual akan melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Selanjutnya ada sumber hukum akad istisna. Masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Isti- Istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum, serta tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak. Selanjutnya ada rukun akad istisna. Yang pertama terdiri atas pelaku, di mana pelaku terdiri atas pemesan atau pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat atau sani, di mana harus cakap hukum dan balik. Yang kedua ada objek akad, berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Selanjutnya ada ijab kobul. Ijab kobul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku. Akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya ada ketentuan tentang pembayaran, di mana yang pertama alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Dan yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya ada ketentuan tentang barang, di mana barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Barang pesanan diserahkan kemudian, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dan yang terakhir, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai akad. Selanjutnya berakhirnya akad, di mana yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, pembatalan hukum kontrak atau penyelesaian dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.